Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdianata Putri Ayunda dari Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 142210029. Di sini saya akan menyampaikan materi kewarganegaraan dengan tema bentuk negara. Mari kita simak materi berikut ini. Oke, sebelum masuk ke materi inti atau penjelasan, saya akan menjelaskan mengenai bentuk negara merupakan klasifikasi negara berdasarkan hubungan pemerintah pusat dan daerah. Bentuk negara diklasifikasikan menjadi dua, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Sejarah mencatat berdasarkan perjuangan yang panjang untuk melahirkan negara Indonesia merupakan suatu proses pengorbanan dari seluruh elemen bangsa yang bersatu dan memiliki rasa nasionalisme tinggi untuk menentang, mengakhiri penjajahan kolonialisme dan imperialisme. Bangsa ini terlahir dari perbedaan dan perdebatan yang panjang dari para pendiri, namun menghasilkan kesepakatan untuk merdeka dan mendirikan negara Indonesia. Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 yang menghasilkan kesepakatan menjadi negara kesatuan. Nyatanya, tidak mudah pemerintah kolonial kembali mengganggu dan mengubah bentuk negara menjadi negara Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949. Di rumusan masalah kali ini ada 3. Yang pertama yaitu ada pengertian bentuk negara, kedua bentuk negara berdasarkan konsepsi atau kesatuan dan serikat, yang ketiga bentuk negara berdasarkan subjek kekuasaan. Oke, yang pertama yaitu pengertian bentuk negara. Bentuk negara adalah sistem atau struktur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam suatu negara. Klasifikasi utama yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Bukan hanya siapa yang memerintah, tetapi bagaimana sistem pemerintahan dijalankan. Bentuk negara merupakan salah satu konsep penting dalam kajian ilmu kewarganegaraan dan ilmu politik yang menjelaskan bagaimana suatu negara disusun serta bagaimana kekuasaan diorganisasikan di dalamnya. Jadi secara umum, bentuk negara itu dapat diartikan sebagai sistem atau struktur yang digunakan oleh suatu negara dalam mengatur hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah, termasuk bagaimana kedaulatan dijalankan dalam wilayah negara tersebut. Dengan kata lain, bentuk negara tidak hanya berbicara tentang siapa yang memerintah, tetapi lebih kepada bagaimana sistem pemerintahan itu dibangun dan dijalankan secara menyeluruh. Teori yang pertama yaitu menggabungkan bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Teori kedua yaitu berdasarkan golongan demokrasi dan diktator dan berpengaruh pada kebijakan dan efektivitas pemerintahan. Selanjutnya yaitu negara kesatuan, negara berdasarkan konsepsi. Negara kesatuan merupakan negara yang berdaulat, diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal. Pemerintah pusat merupakan yang tertinggi serta satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan suatu kekuasaan yang sudah dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Bagian pemerintahan kesatuan diterapkan oleh banyak negara di dunia. Yang pertama, negara berdaulat tunggal, yaitu pemerintahan pusat memegang kekuasaan tertinggi, kekuasaan subnasional hanya didelegasikan. Yang kedua, satu konstitusi, satu kepala negara, satu parlemen atau supremasi parlemen pusat, tiada badan lain yang berdaulat. Yang ketiga, dua sistem, sentralisasi atau Orde Baru Indonesia dan desentralisasi atau otonomi daerah Indonesia pasca Orde Baru. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan juga sistem desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi merupakan sistem pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Model pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto adalah salah satu contoh sistem pemerintahan model ini. Yang kedua yaitu negara kesatuan dengan sistem desentralisasi.
Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi merupakan kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintah di wilayahnya sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau Swantantra. Sistem pemerintahan negara Malaysia dan pemerintahan pasca Orde Baru di Indonesia dengan sistem otonomi khusus dapat dimasukkan ke model ini. Selanjutnya yaitu negara serikat. Negara serikat disebut juga negara federasi. Yang pertama, gabungan negara bagian merdeka yang menyerahkan sebagian kekuasaan kepada pemerintahan federal. Yang kedua, setiap negara bagian memiliki pemerintahan sendiri, termasuk konstitusi, parlemen, dan kabinet. Yang ketiga, pembagian kekuasaan jelas. Urusan luar negeri ditangani federal, urusan dalam negeri oleh negara bagian. Perbandingan dari negara kesatuan dan juga negara serikat. Negara kesatuan yaitu satu kedaulatan, satu konstitusi, pemerintah pusat tertinggi, otonomi daerah terbatas. Sedangkan negara serikat yaitu kedaulatan terbagi, konstitusi federal dan negara bagian. Pemerintahan otonom di tiap negara bagian. Oke, selanjutnya yaitu negara berdasarkan subjek kekuasaan. Di sini ada yang pertama yaitu monarki. Dalam kekuasaan negara berada di tangan raja atau ratu secara turun-temurun, bukan melalui pemilihan umum, yaitu disebut negara monarki. Negara monarki di sini itu ada dua, yaitu monarki absolut dan monarki konstitusional. Jadi monarki absolut yaitu kekuasaan penuh di tangan raja. Contoh yaitu Arab Saudi, di mana raja memiliki kewenangan yang sangat luas dalam mengatur negara. Yang kedua yaitu monarki konstitusional. Raja sebagai simbol negara, kekuasaan dibatasi konstitusi. Contohnya yaitu negara Inggris, di mana di negara Inggris ini raja tidak memiliki kekuasaan mutlak dan harus tunduk pada aturan konstitusi. Sistem ini dianggap lebih demokratis karena adanya pembagian kekuasaan dan peran lembaga legislatif dalam pemerintahan. Dengan demikian, negara monarki merupakan bentuk negara yang menempatkan raja atau ratu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dengan sistem yang dapat berbeda-beda, tergantung pada tingkat pembatasan kekuasaan tersebut. Yang kedua, yaitu negara oligarki. Negara oligarki adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan sekelompok kecil orang atau elit tertentu yang memiliki pengaruh besar dalam bidang politik, ekonomi, maupun militer. Jadi, dalam sistem ini kekuasaan tidak tersebar secara merata kepada seluruh rakyat, melainkan terpusat pada kelompok tertentu yang memiliki kekuatan dan kepentingan bersama. Kelompok elit ini biasanya terdiri dari orang-orang yang memiliki kekayaan, jabatan tinggi, atau pengaruh besar sehingga mampu mengendalikan kebijakan negara. Dan dampaknya kebijakan cenderung menguntungkan elit, kesenjangan sosial meningkat. Selanjutnya yaitu negara demokrasi. Jadi negara demokrasi ini adalah bentuk negara di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga seluruh kebijakan dan jalannya pemerintahan pada dasarnya berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam sistem ini rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik secara langsung maupun perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum. Demokrasi menekankan prinsip kebebasan, persamaan hak, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam negara demokrasi, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, memilih pemimpin, serta terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Di sini prinsip demokrasi itu adalah kebebasan berpendapat, kesamaan hak, dan supremasi hukum bagi seluruh warga negara. Ada dua jenis demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Contoh,
seperti di negara kita, yaitu negara Indonesia, India, dan juga Amerika Serikat. Akhir dari materi ini saya simpulkan bahwasanya berdasarkan pembahasan mengenai bentuk negara dapat disimpulkan bahwa konsep bentuk negara merupakan hal yang sangat penting dalam memahami sistem ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan. Bentuk negara tidak hanya menjelaskan bagaimana suatu negara disusun, tetapi juga menunjukkan bagaimana kekuasaan didistribusikan dan dijalankan dalam suatu wilayah. Berdasarkan konsepsi, bentuk negara dibagi menjadi negara kesatuan dan negara serikat atau federasi. Yang kedua, berdasarkan subjek kekuasaan, bentuk negara dibagi menjadi 3, yaitu negara monarki, oligarki, dan demokrasi. Dan yang ketiga, Indonesia menganut bentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan Republik Indonesia dengan demokrasi berdasarkan Pancasila. Oke, terima kasih atas materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.